Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran besaran-besaran fisis. Terutama kita batasi ke dalam pengukuran panjang, masa, waktu, dan suhu. Berikut ini udah saya cantumkan alat-alat ukurnya. Yang pertama alat ukur panjang. Yang paling basic ya, ini kayaknya kita semua udah pernah punya pengalaman mengukur sesuatu dengan alat ini ya, yaitu ini mungkin terpotong ya, tapi kalau misalnya prinsipnya penggaris itu kalau misalnya kita mengukur objek dari 0, terus dilihat di akhirnya itu misalnya angkanya berapa, misalnya di sebelah sini gitu ya, di sebelah sini berapa. Atau meskipun objeknya tidak dari 0, tinggal kita kurangi, misalnya kita mengukur objeknya seperti ini. Nah, jadi angka yang ditunjukkan di sini berapa, dikurangi yang awalnya ini berapa. Seperti itu. Jadi, tapi yang mungkin perlu kita tinjau lebih lanjut itu bagaimana prosedur yang betul dalam menggunakan penggaris, khususnya agar kita bisa teliti dalam melaporkan hasil pengukuran kita. Jadi, misalnya seperti ini. Kita perbesar ya. Oke, jadi misalnya kita mengukur sesuatu dari 90 ya, jadi karena nolnya tidak ada di gambar ini. Nah, lalu kita mengukur sampai ke sini misalnya ya. Itu kan berarti kita melihat bahwa panjang objek yang kita ukur ini misalnya kotak ya. Nah, kalau begini, berarti kan panjang yang kita ukur adalah 7, kita lihat nih angkanya. Angkanya adalah 1 di garis pertama, di garis kedua. Ini kalau misalnya kita zoom, nanti itu seperti ini. Ini mungkin gambarnya agak blur ya, jadi saya tuliskan aja di sini misalnya. Ada deretan garis, di penggarisnya itu objek yang kita ukur itu sampai sini. Nah, ini ya, karena kan tidak selalu objek yang kita ukur itu pas dengan garisnya. Misalnya di sini kita ketahui ya, ini adalah 7. Nah, berarti kan ini berarti 7,1, 7,2, dan ini 7,3 ya. 7,1, 7,2, 7,3. Nah, kalau kita ukur di antara 2 dan 3, artinya kita itu menaksir dia itu ukurannya adalah 7 cm, 2 ya, karena ini garisnya sampai 2, 7,2 cm. Dan dia itu punya lebihan nih, karena dia tuh lebih dari 7,2, namun kurang dari 7,3. Jadi kita taksir ini adalah 7,25. Nah, ini diperbolehkan ya. Seperti ini, karena ketelitian dari penggaris itu adalah setengah dari skala terkecilnya. Kalau skala terkecilnya 1 mm, berarti ini kan ketelitiannya itu adalah 0,5 mm. Atau dalam cm, 0,05 cm. Jadi boleh ditaksir sampai ke ketelitiannya. Seperti ini. Kita kembali. Berikutnya kita coba pelajari pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini punya 2 skala utama. Kalau penggaris kan cuma punya 1 ya. Ini atas dan bawahnya juga sama. Nah, kalau jangka sorong ini punya 2 skala. Yang pertama adalah skala utama. Ini yang di panel utama ya. Seperti penggaris. Tapi dia juga punya skala tambahan yang disebut sebagai skala Nonius. Nah, kita coba zoom ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita amati, ini ya, ada skala-skala lain nih. Ada skala lain di sini. Kok bisa sih ada skala lain? Ini cara bacanya gimana? Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya penggaris, itu kan kita lihat ya, objeknya itu di sebelah mana gitu. Misalnya awalnya itu disimpan di 0, terus ujungnya di 3. Oh, berarti itu 3 cm. Kalau jangka sorong berbeda. Misalnya kita objeknya taruh di sini nih, di rahang bawahnya. Ini pengukur diameter luar, atau di sini untuk mengukur diameter dalam, di atasnya di sini. Nah, nanti angkanya itu dilihatnya seperti ini. Yang pertama lihat dulu skala utamanya. Misalnya ini sampai 2, ini nih. Ini 2 ya. Ini ada 2 garis setelah 2, berarti 2,2. Tapi dia lebih sedikit. Nah, si lebihnya itu kan kalau misalnya kita uraikan itu angka 2 itu seperti ini ya. Ini 2. Ini 2,1, ini 2,2, ini 2,3 misalnya. Nah, misalnya dia tuh skala Noniusnya tuh nolnya Nonius tuh di sini. Nah, artinya dia itu menzoom jarak antara 2 garis di skala utama hingga ada 20 garis lainnya. Ada yang ini memang berbeda ya, ada yang sampai 20 garis, ada yang sampai 50 garis, ada yang cuma 10 garis gitu ya di skala Noniusnya itu. Nah, jadi nanti kita lihat, misalnya kalau misalnya ada 20 garis, dan angkanya misalnya di angka 5, kita lihat yang berhimpitan dengan skala yang di atas ya. Misalnya di angka 5, oh berarti ini tuh
2,2 ditambah ini 5-nya itu misalnya berapa? Kita lihat ya, skala terkecilnya berapa. Misalnya nanti dijumlahkan ya. Misalnya ini adalah 0,05. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah 2,250 ya, karena ini pas di 5-nya. Lebih jelasnya, mari kita coba untuk meninjau gambar yang resolusinya lebih baik. Nah, ini misalnya ya. Ini ada 20 garis nih di skala noniusnya. Ini skala utama ya, kayak penggaris. Cuman kalau ini menggunakan satuannya milimeter. Jadi di sini kan angkanya 20 ya. Dari sini ke sini yang biasanya kalau di penggaris kita sebut 1 cm, ini 10 mm, tapi sama ya. Nah, setiap 1 mili dari garis ke garis yang di sini dibagi 20 lagi. Dan sudah ditandai ini, udah dikasih tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di sini ada lagi ya, 10. Dan ini tuh sudah ditandai jarak antara dua garis seperti ini tuh adalah 0,1 mili. Artinya jarak masing-masing garis itu adalah 0,05 mili. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan nih, ini adalah di angka 30 lebih 2 ya, sampai sini nih, lebih 2. Berarti skala utama itu adalah 32 mm ya, ini ukurannya. Nah, berikutnya kita lihat nih, di skala noniusnya yang berhimpit, garis yang lurus berhimpit dengan yang di atasnya yang mana? Nah, saya amati yang ini ya. Ini berhimpit nih, ini lurus, jadi kayak gini. Ini ada di angka 3. Artinya, besar skala noniusnya itu adalah 0,30 ya, 0,30 pas. Karena kan kalau di sini 0,35, di sini 0,25, oke, seperti ini. Milimeter. Lalu kita jumlahkan. Maka hasil pengukurannya adalah 32,30 mm atau dalam cm adalah 3,230 cm. Ini ya. Kalau mau mencoba-coba bisa kita lihat langsung simulasi penggunaan jangka sorong itu seperti ini. Ini 0, dari 0 ketika berhimpit terus kita geser. Ini kita gesernya menggunakan jempol ya kalau kita menggunakan jangka sorong secara langsung, lalu bagian penguncinya ini diputar-putar sampai mengunci. Lalu kita baca seperti biasa. Ini kita lihat ya, skala utamanya adalah 1,7 ya. Ini dalam cm nih, kalau yang tadi itu dalam mili. Ini 1,7 cm lebih, tapi lebih ya. Kita lihat lebihnya yang berhimpit di sini yang mana? Yang ini ya, yang 8. Berarti 1,780 cm atau 17,80 mm. Untuk mikrometer skrup ini prinsipnya sama dengan jangka sorong, ada skala utama ini dan ada skala nonius. Bedanya skala noniusnya itu beda ya, vertikal. Jadi garisnya seperti itu. Kalau skala utamanya sama, masih ke samping gitu ya. Mungkin agar lebih jelas kita lihat lengkapnya seperti apa mikrometer skrup itu melalui simulasi ini. Jadi coba ini kita geser-geser ya, nanti barang yang kita akan ukur itu simpan di sini. Atau sebetulnya kita putarkan ya dari sini, bukan dari bawah ini. Jadi kita putarkan, nanti seperti ini, mundurnya perlahan-lahan. Meskipun agar cepat kita coba geser-geser aja dari bawah ini. Kita amati nih, ini dinyatakan dalam satuan mili. Ini 0 mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan ini 5 mili. Lalu di sini berarti 10 mili, 15 mili, 20 mili, dan seterusnya. Dan di antara setiap mili itu ada garis ya di tengahnya. Nah, berarti itu adalah dari 0 ke sini, ini adalah 0,5 mili. Jadi kalau misalnya kita melihat garisnya sebelah sini, oh berarti itu tuh 7. Tapi 7-nya kalau kena yang garis bawah 7,5, seperti itu ya, itu skala utamanya. Kalau misalnya kita lihat dengan skala noniusnya, misalnya kita ukur seperti ini nih. Coba kita tutup dulu biar latihan. Ya. Nah, kita lihat skala utamanya adalah 5 mm. Tapi dia lebihan nih. Garis yang di bawahnya udah terlihat, berarti ini adalah 5,5 mm. Kecuali kalau misalnya garis bawahnya tidak terlihat ya, tertutup oleh skala noniusnya, berarti itu belum sampai 5,5. Tapi kalau sudah terlihat, berarti itu sudah sampai 5,5, tapi lebih gitu ya. Terus kita lihat skala noniusnya, berarti kita cari mana skala nonius yang garisnya itu mendekati, berhimpit dengan ini, dengan garis tengah yang di skala utama. Nah, berarti kan ini di 15 ya. Sehingga hasilnya itu adalah 5,5 ditambah 0,15 mm. Jadi hasilnya 5,65 mm. Kita lihat ya. Nah, ini ya, 5,65 mm. Ada
tulisannya seperti ini. Dan teman-teman bisa dicoba langsung dieksplorasi bagaimana penggunaan micrometer screw. Prinsipnya adalah kita baca dulu skala utamanya berapa, skala non-linearnya berapa, lalu kita jumlahkan. Kita lanjutkan. Karena alat ukur panjang sudah ya, penggaris sudah, jangka solong sudah, micrometer screw sudah, kita beralih ke alat ukur massa. Sebetulnya alat ukur massa itu banyak ya, tidak hanya ini. Yang panjang juga sama, kan masih ada semisal meteran yang biasa dipakai tukang bangunan atau tukang furnitur dan lain sebagainya. Ada juga alat ukur panjang yang kalau sekarang pakai LiDAR ya. Jadi mengukur panjang menggunakan augmented reality, tidak menggunakan yang konvensional. Tapi alat ukur yang dibahas di sini adalah alat ukur yang akan banyak kita temui di laboratorium fisika. Jadi selama teman-teman belajar fisika atau belajar bereksperimen fisika, kita akan sering menemukan alat ukur berikut. Nah, jadi yang alat ukur massa itu setidaknya ada 2 jenis alat ukur ya, yaitu yang digital dan yang kedua itu yang analog. Yang analognya ini yang saya cantumkan di sini adalah neraca 3 lengan. Kenapa 3 lengan? Ini kan 3 lengan ya. Ada 3, 1, 2, 3 gitu. Ada 3 lengan untuk menandakan massanya berapa. Ada juga yang 4 lengan. Yang 4 lengan itu biasanya bentuknya jadi bendanya ditaruh di bawah. Nah, nanti ada timbangannya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, di sini itu neracanya ada 4 lengan. Seperti itu, kurang lebih. Ya, jadi ada yang 3 lengan, ada yang 4 lengan. Tapi kita hanya bahas yang 3 lengan karena prinsipnya sama ya, agar lebih efektif. Untuk neraca digital, sebetulnya ini sangat mudah ya. Kalau neracanya sudah dikalibrasi dan sudah tepat, sudah disimpan di daerah datar, itu tuh kita tinggal taruh objek yang mau kita ukur massanya di piringan yang ada di sini nih, yang bulat ini ya. Nah, nanti setelahnya kita tunggu sampai angkanya stabil di sini, lalu kita lihat angka yang ditunjukkan berapa massanya. Jadi, cukup melihat angkanya saja. Kalau neraca yang ini, yang analog, yang 3 lengan itu, tata cara pembacanya itu ada prosedur khusus. Jadi, kalau misalnya kita simpan benda yang mau kita ukur di sini, kita nggak bisa langsung melihat angkanya seperti tadi. Tepatnya, mari kita lihat contoh kasusnya ya. Nah, ini ya, ini neraca 3 lengan tapi dalam bentuk simulasi agar bisa kita gerak-gerakan. Jadi kalau misalnya kita punya beban ya, ini objeknya. Oke, yang ini ya, kita coba. Nah, cara mengukurnya itu adalah dengan memindahkan beban di setiap lengannya. Nah, ini ya, bebannya kita pindahkan. Coba kita gunakan yang agak besar, oke. Nah, dipindahkannya itu satu persatu dari yang bebannya paling besar. Ini kan yang lengannya paling tengah itu besar-besar ya, 100, 200, 300, 400, sampai 500 gram. Kalau yang ini kan puluhan gram, dan ini juga satuan gram. Jadi kita mulai dari yang paling besar, nih kita coba dulu ke 100. Oke, masih belum. Kita coba ya, sampai nanti tuh kelihatan si garis ini, indikator ini, lurus dengan penunjuk nolnya. Berarti kalau sudah lurus dengan penunjuk nolnya, itu sudah stabil ya, sudah betul angkanya, tinggal kita jumlahkan. Oke, ini masih belum. Nah, antara 300 dan 400, karena ketika 300 dia itu belum bergerak turun, dan ketika 400 dia itu terlalu berat, berarti 300 lebih. Nah, caranya kita tentukan yang 300 ini, tapi untuk tambahannya, kita gunakan yang puluhan. Kita geser-geser lagi seperti sebelumnya, perlahan ya. Cari sampai yang terlihat lebih berat. Oke, di 40 ya. Di 40 ke 50. Berarti berikutnya tinggal kita coba yang satuan. Yang satuan ini sama, kita geserkan. Nah, ini nih. Oh, ini ya, di 1. Berarti hasilnya adalah 300. Ini kita jumlahkan semuanya 300 gram, ditambah 40 gram, ditambah 1 gram. Berarti 341. Jadi, begitu ya cara pengukurannya. Yang 4 lengan juga sama, ketika bebannya sudah disimpan di tempatnya, kita geser-geserkan dari lengan yang memiliki beban paling besar sampai ke yang paling kecil, agar hasilnya presisi. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan mempelajari alat ukur waktu. Ini juga sama ya, ada 2 alat ukur waktu. Yang pertama itu yang analog, dan yang kedua adalah digital. Yang digital mungkin tidak akan kita bahas lebih lanjut ya, karena prinsipnya ketika kita mau mulai mengukur waktu kan kita tekan tombol start-nya, lalu nanti akan ditunjukkan waktunya di layarnya, dan ketika kita
tekan tombol pause atau tombol stopnya, nanti kita lihat ya waktunya rentangnya berapa. Kalau yang ini mungkin yang analog ya, yang perlu lebih rinci itu. Mari kita perbesar agar lebih mudah diamati, misalnya di sini aja ya. Oke, jadi ini udah kita zoom. Untuk alat ukur waktu ini ada 2 indikator. Yang pertama, yang lingkaran luar ini menunjukkan detiknya. Jadi, kalau dalam 30 detik ini, kena angkanya 30 ya, dalam 30 detik itu dia melakukan 1 putaran. Jadi dalam 1 detik itu dia geraknya ke sini sekali. 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya. Kalau sudah 30 detik berarti kan dia kembali lagi ke awal, dan selanjutnya kita hitung sebagai 31, 32, 33, seterusnya sampai 60. Setiap 1 menit, dia itu akan bergerak nih, baru yang lingkaran dalamnya. Nah, lingkaran dalamnya itu kan ada ya, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, gimana sih biar kita nggak ketukar apakah ini masih putaran ke-1 atau putaran kedua? Kita lihat di menitnya. Ini kan ada penanda merah nih. Kalau jarum penunjuk yang kecilnya itu ada di yang putih, penanda putih, berarti itu masih putaran pertama, artinya antara 0 sampai 30-an. Nah, kalau misalnya udah menunjuk ke yang merah, agak geser dikit ya, menunjuk ke yang merah, itu berarti kan antara 31 sampai 60. Jadi, oke, contohnya, misalnya ya, jarum panjangnya itu menunjuk ke angka ini nih, ke sebelah sini ya. Dan jarum pendeknya itu mengarah ke sini. Nah, artinya, kita bisa lihat nih, kita lihat dulu yang menitnya. Ini sudah sampai ke 4 menit. Dan 4 menit lebihnya itu sudah kena ke yang merah nih penunjuknya. Artinya, kita lihat indikatornya itu di yang merah ini, 31, 32, 33, dan seterusnya. Jadi kalau di sini itu adalah 37 ya, 37 kurang 1, artinya 36,9. Berarti, untuk penunjuk seperti ini, itu adalah 4 menit, 37,9 detik. Gitu aja ya. Oke, keduanya udah ya. Berarti kita lanjut ke alat ukur berikutnya, yaitu pengukuran suhu. Di sini ada 2 jenis termometer. Sebetulnya masih ada ya jenis-jenis termometer lain, misalnya yang termometer digital yang biasa di dokter, atau misalnya termometer inframerah. Kalau sekarang kan kita pergi ke mall itu biasanya dibaca ya suhunya menggunakan termometer inframerah. Nah, kalau misalnya kita belajar fisika melalui eksperimen, di lab itu ada 2 jenis termometer yang akan sering kita temui. Yang pertama termometer ini kolom zat cair ya, termometer kolom zat cair, dan termometer digital. Ya, meskipun termometer digital juga bentuknya beragam ya, tidak hanya yang ini. Karena kalau termometer digital itu mudah ya, tinggal kita interaksikan bagian logam di sini, dan kita lihat nanti angka yang ditunjukkannya berapa di layar. Nah, berarti kita akan coba perdalam dulu yang ini nih, yang termometer kolom zat cair ya, karena ini kita perlu hati-hati ketika membaca skalanya. Kita perbesar terlebih dahulu, dan ada 3 termometer berbeda yang ada di satu ruangan yang sama, artinya kan mereka punya suhu yang sama, cuman karena termometernya berbeda dan skalanya berbeda, jadi terlihat kolom zat cair ini, yang merah ini, berbeda ya, yang ini tingginya sampai di sini, yang tengah itu cuman sampai di sini, lebih sedikit, dan yang atas itu agak panjang. Nah, perbedaannya itu dilihat dari skala minimum dan skala maksimumnya. Kalau yang paling atas itu minimumnya negatif 20 derajat Celcius dan maksimumnya itu adalah 110. Yang kedua itu minimumnya negatif 10 derajat Celcius dan maksimumnya 200 derajat Celcius. Yang ketiga itu minimumnya negatif 35 derajat Celcius dan maksimumnya hanya sampai 50 derajat Celcius. Artinya, ketiga termometer ini hanya berbeda skalanya, sehingga mungkin nanti beda ya di penggunaannya, digunakan untuk yang mana, untuk di mana gitu ya. Tapi karena ketiga-tiganya Celcius, kalau misalnya kita baca ini pasti akan sama ya. Coba misalnya yang ini nih. Ini adalah 24 ya. Oke, ini juga sama, ini 24. Ini juga sama, 24. Nah, sebetulnya kalau kita baca termometer itu idealnya itu kita lihatnya nggak dari samping seperti ini ya, tapi dari depan. Jadi kalau misalnya ada termometer ini, kita lihat itu dari depan, arahnya seperti ini, tepat ya, tegak lurus, agar tidak ada kesalahan pembacaan. Kalau sekarang kita hanya mencoba menunjukkan saja. Nah, selain derajat Celcius, ada skala-skala termometer lain, misalnya Fahrenheit, Reaumur, dan lain sebagainya. Kuncinya, sebetulnya kita sudah pelajari ya, konversi dari satu jenis termometer ke termometer lain. Jadi misalnya dari Celcius mau ke Reaumur, Celcius ke Fahrenheit,
Itu kita sudah pelajari ya dulu di SMP. Intinya sama, kita baca indikatornya di angka berapa. Seperti itu. Tapi harus dilihat lurus, karena kalau kita lihatnya dari terlalu atas atau terlalu bawah, itu pasti akan ada perbedaan angka yang dibaca. Seperti itu. Karena semua alat ukur sudah kita bahas, jadi kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ketidakpastian.